Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, begitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kiat menulis karya ilmiah pada bagian judul, kemudian bab 1 dan bab 2. Nah, untuk definisi karya ilmiah ini perlu saya ulas kembali kepada kalian. Kenapa? Karena biar tidak menjadi ngelambir atau gambiar gitu ya definisinya. Nah, untuk definisi karya ilmiah itu memang memenuhi dua syarat di dalam karya ilmiah menurut Broto Wijoyo, yaitu harus menyajikan fakta umum, jadi tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh dikarang-karang, hasilnya pun harus sesuai dengan keadaan yang ada. Lalu ditulis menurut atau disesuaikan dengan metode penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk ragam karya ilmiah, ini juga perlu saya sampaikan kembali bahwa ragam karya ilmiah itu dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu ragam karya ilmiah secara resmi dan subresmi, begitu ya. Untuk ragam karya ilmiah resmi itu setiap bagian disebutkan secara eksplisit gitu ya. Tapi kalau subresmi tidak eksplisit. Nah, secara struktur sudah bisa kalian lihat ya. Untuk karya ilmiah yang subresmi dia tidak menyertakan kata pengantar dan daftar isi. Nah, untuk yang resmi, daftar isi pun baru ada ketika jumlah halaman kalian sudah lebih dari 20 halaman. Jadi kalau masih kurang, jangan dimasukkan ya daftar isinya. Untuk bagian pendahuluan ini sangat mencolok perbedaannya. Kalau pendahuluan di dalam yang ragam resmi dia dibagi menjadi sub-sub judul begitu. Ada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, itu disebutkan sesuai dengan judulnya ini. Tapi kalau sub resmi itu baru hanya disebutkan judul umum, pendahuluan. Udah gitu aja, tidak disertakan hal yang lain. Sama dengan kerangka teori atau landasan teori dengan hasil dan pembahasan itu malah tidak menggunakan judul eksplisit kerangka teori gitu, tapi dengan judul teori yang sudah digunakan. Misal kalian memakai teori algoritma, ya sudah silakan pakai algoritma sebagai judul utama gitu ya. Kemudian kalau hasil dan pembahasannya itu terkait dengan topik yang mau disampaikan, berarti silakan ditulis tekstur warna pada aplikasi. Ini contoh saja ya teman-teman, ini contoh saja. Lalu simpulan dan saran ini diganti dengan penutup, kemudian daftar pustaka, lalu lampiran. Nah, untuk contoh di masing-masingnya, kalau ragam resmi itu contohnya adalah skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Kalau subresmi ada makalah dan artikel. Beda makalah dan artikel adalah kalau makalah itu untuk tugas-tugas kuliah, lalu dipakai untuk presentasi di seminar nasional, konferensi. Tapi kalau artikel itu dikirim ke jurnal atau diterbitkan menjadi book chapter atau kumpulan artikel. Nah, untuk laporan penelitian, ini sebenarnya skripsi, tesis, dan disertasi itu juga termasuk laporan penelitian, teman-teman. Cuman ada tujuan akademik di dalamnya. Kalau skripsi itu supaya bisa lulus dari perkuliahan sarjana, kalau tesis itu untuk magister dan disertasi untuk doktor. Nah, kenapa laporan penelitian dipecah? Karena di dalam uh, kehidupan akademik, terutama di kampus itu ada hibah-hibah penelitian yang bisa kalian ikuti. Nah, disitulah tugas kalian membuat laporan penelitian. Nanti ketika kalian proposal PKM-nya itu berhasil didanai oleh Dikti, maka kalian harus membuat laporan penelitian. Dulu saya membuat laporan kemajuan di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah itu apa yang sudah dikerjakan dilaporkan, kemudian laporan penelitian itu di akhir. Nah, dari mana karya ilmiah ditulis? Kemarin sudah saya sampaikan sebagian kecil. Jadi bisa dari penelitian lapangan, kalian langsung terjun meneliti, kemudian hasil pemikiran bisa gagasan tertulis tapi belum dilakukan penelitian. Lalu bisa studi pustaka, kalian ambil beberapa teori, kemudian kalian satukan, lalu hasil kerja pengembangan. Nah, ini terkait dengan karya cipta, teknologi itu hasil pengembangan. Nah, bagaimana dengan proposal penelitian? Menurut Ahmadi, proposal penelitian itu adalah rencana atau rancangan kegiatan ilmiah seorang penulis. Jadi strukturnya ada beberapa bagian ini ya.
Kalian bisa baca secara mandiri atau bisa melihat proposal PKM yang lolos di Danai kemarin yang sudah saya berikan. Itu adalah contoh konkret untuk proposal penelitian secara struktur. Nah, berikutnya adalah menulis judul penelitian. Ketika kalian menulis judul penelitian, sebaiknya ide utama di dalam penelitian kalian itu bisa tergambar di dalam judul, gitu ya, bisa ditemukan secara jelas, kemudian menarik, ya. Kalau bisa dihindari penggunaan singkatan, tapi ini tidak pakem ya teman-teman. Jadi kalau di proposal PKM justru itu menjadi hal yang menarik gitu, disingkat tapi dijelaskan juga kepanjangannya di judul. Lalu hindari kata-kata yang tidak ada gunanya. Misal penelitian tentang XXX gitu. Nah, itu nggak perlu ya. Jelas bahwa yang kalian lakukan adalah penelitian. Jadi tidak perlu disebutkan penelitian. Lalu judul itu umumnya rentang judulnya itu adalah 10 sampai 12 kata. Tapi ketika kalian baca judul-judul yang lolos PKM biasanya cuma 2 kata, ada yang 1 kata. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi ini umumnya. Jadi kalau kalian kurang dari itu boleh. Tapi kalau sampai lebih dari itu jangan. Kenapa? Karena kalian tidak mengeksplisitkan judul itu dengan singkat, padat, dan jelas. Jadinya ngambang, sulit ditebak maunya kamu mau neliti apa. Jadi maksimal banget umumnya penelitian jurnal-jurnal tuh menargetkan judul tuh maksimal 13 kata ya. Ini kan baru pendapat Wardani ya, baru pendapat Wardani. Jadi kalau kurang dari nggak apa-apa, lebih dari tidak disarankan. Selanjutnya untuk menulis bab 1. Nah, menulis bab 1 untuk latar belakang itu adalah kalian menjelaskan tentang masalah yang ingin kalian pecahkan. Masalah itu kan sebenarnya terjadi ketika ada harapan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka timbullah masalah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian jelaskan di topik latar belakang. Yang pertama, itu adalah kondisi ideal yang diharapkan. Kalian tuh berharap seperti apa? Lalu realnya yang terjadi seperti apa? Itu kenyataannya. Lalu penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi ideal dan real tuh jelaskan, ya. Lalu sedikit-sedikit cari teori yang berkaitan dengan itu. Misal data dari Badan Pusat Statistik gitu kan. Kalau kalian meneliti tentang literasi di masyarakat, masukkan gitu. Atau data Pusat Statistik Nasional, internasional itu bisa dimasukkan sebagai teori ya. Nah, ini contoh dari penelitian yang saya berikan judulnya, pengembangan aplikasi sastra untuk menunjang peningkatan keterampilan menulis sastra masyarakat Indonesia. Kondisi ideal yang diharapkan ya mereka rajin menulis gitu, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, seperti apa tuh gambaran kenyataannya? Bisa kalian jelaskan ya. Penyebabnya apa kira-kira? Oh, minimnya media. Makanya kalian membuat aplikasi sastra yang bisa menunjang peningkatan keterampilan menulis gitu ya. Kajian teorinya bisa dimasukkan gitu. Kalian keterampilan menulis tuh kayak gimana gitu ya, tuh bisa. Terus menulis bab 1 untuk rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah sebaiknya kalian menggunakan pertanyaan bagaimana. Nah, di sini jelas ya tertulis bagaimana bentuk aplikasinya, bagaimana. Nah, boleh nggak sih pakai apa? Nggak boleh. Ya, itu kalau sudah kepepet. Kalau apakah malah tidak boleh ya, karena pertanyaan apakah itu jawabannya sangat ringan ya atau tidak. Mengapa boleh ya? Kalau mengapa boleh. Kemudian tujuan penelitian, tujuan itu adalah sesuatu yang ingin kita capai teman-teman ya, dari penelitian yang kalian laksanakan. Nah, sayangnya tujuan ini harus memiliki format yang sama atau baku dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah ada 2 pertanyaan, maka tujuan penelitian ada 2 pernyataan. Nah, tujuan ini kalian tinggal mengubah saja rumusan masalah yang bentuknya pertanyaan menjadi pernyataan. Depannya bisa diubah dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan, begitu ya. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalian ubah menjadi tanda titik. Selanjutnya manfaat. Manfaat itu adalah kontribusi yang kalian berikan setelah kegiatan dilaksanakan. Jadi lebih ke apa sih gitu kan yang bisa didapatkan gitu. Nah, maaf, ini belum saya ubah teman-teman. Saya jelaskan saja ya. Jadi kalau manfaat penelitian itu misal ini ya, untuk guru misal, aplikasi sastra ini bisa dipakai buat apa? Untuk masyarakat Indonesia, literasinya menjadi meningkat gitu kan. Itu bisa dijelaskan.
Selanjutnya luaran. Nah, luaran penelitian itu lebih ke arah publikasi. Publikasi dalam artian gimana sih caranya orang bisa tahu, atau gimana sih penelitian kalian itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat gitu. Nah, untuk yang aplikasi tadi tentu berupa produk. Nah, produk itu masuk ke luaran tambahan. Jadi teman-teman, luaran tuh dibedakan menjadi dua. Ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Luaran wajib itu kalian presentasikan di jurnal nasional, di seminar, konferensi, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Kalau kalian nggak mau konferensi, tinggal dikirim aja artikelnya ke jurnal, nanti terbit ya. Luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini bisa berupa HKI, itu adalah hak kekayaan intelektual, ada buku ajar ya, dan lain-lain ini ya bisa kalian baca. Jurnal itu ada yang terindeks dan ada yang tidak terindeks teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ada jurnal yang masuk dalam kategori predator atau seminar dan konferensi yang predator. Maka kalian ketika mengirim atau mengikuti seminar yang berbayar, konferensi yang berbayar harus dicek-cek dulu riwayat mereka melaksanakan seminar dan konferensi. Jangan sampai kalian sudah membayar jutaan rupiah tapi ternyata mereka adalah konferensi bodong. Itu ya. Lalu kalau ikut konferensi, setelah konferensi selesai, apakah karya kalian itu diterbitkan jadi prosiding kah atau bermuara ke jurnal kah? Nah, itu perlu ditanyakan juga ya. Nah, untuk jurnal itu ada yang terindeks. Indeks itu ada dua. Ada terindeks Scopus itu secara internasional. Nah, kalau di Indonesia kita memakai terindeks Sinta. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 5. Gitu ya. Teman-teman bisa pelajari secara mandiri terkait itu. Lalu bab 2 nih, kajian pustaka. Kajian pustaka memang kita memerlukan untuk memecahkan masalah yang kita mau selesaikan di penelitian ini gitu. Jadi kita melakukan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang ada tuh. Nah, prinsip yang dipakai untuk menulis kajian pustaka itu ada dua. Ada prinsip kemutahiran, ada prinsip relevansi. Kemutahiran itu kalian harus mencari referensi atau teori yang dalam kurun waktu biasanya sih ya bisa 5 tahun terakhir, maksimal banget 10 tahun terakhir. Jadi kenapa itu dibatasi? Karena penelitian itu kan tidak stuck ya teman-teman, tapi berkembang dari awal tahun 2000 misal sampai 2020 itu banyak banget yang berubah. Dari dulu kita mengenal namanya BBM, sekarang kita mengenal WA, kita mengenal Telegram. Dulu kita nggak bisa kirim video 400 MB, sekarang kita bisa ngirim video 400 MB gratis lagi kalau ada wifi ya. Nah, itu kemutahiran. Kemudian relevansi, kalau mentok-mentoknya kita nggak nemuin artikel atau teori yang mutakhir, kita bisa pakai yang relevan. Relevan itu adalah sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan gitu ya. Nah, kajian pustaka ini misalnya pada penelitian yang tadi ya, itu bisa kita masukkan beberapa poin. Kalian bisa lihat dari judul atau bisa dari rumusan masalah. Jadi kalian pecah-pecah, kemudian terbitlah ini ya. Ada aplikasi sastra, ada manfaat aplikasi sastra, ada peningkatan keterampilan menulis sastra. Nah, ini banyak hal ya. Selanjutnya adalah informasi terkait dengan presensi kehadiran dan penugasan untuk teman-teman semua. Jadi pada hari ini untuk presensi kehadiran teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait materi hari ini di kolom komentar YouTube. Setiap orang wajib mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari temannya. Ini sama seperti yang ada di grup WA yang sudah kita lakukan. Jadi kalau mahasiswa presensi nomor 1 mengajukan pertanyaan, maka mahasiswa presensi nomor 2 wajib memberikan jawaban di komentar YouTube dengan cara mention di komentar tersebut begitu ya. Nah, mohon bantuan untuk ketua kelas bisa merekap presensi teman-temannya. Presensi minta tolong dikirim ke grup WA begitu ya. Nah, untuk penugasan pada hari ini silakan teman-teman mulai merenung, melamun, mencari ide penelitian. Idenya harus dikaitkan ya antara jurusan yang sedang teman-teman tempuh, mau ilmu hubungan internasional, mau sistem informasi, mau penerbangan, mau teknik informatika gitu ya. Mohon dikaitkan dengan
mata kuliah yang sedang kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia ya. Kemudian silahkan dituliskan judulnya di grup WA secara urut begitu ya, supaya tidak terjadi kesamaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Pastikan ide dan judul itu sudah matang karena sudah tidak boleh berubah lagi begitu ya. Oke teman-teman, selamat merenung, selamat melamun untuk judul penelitian saat UAS nanti. Nah, selain itu teman-teman, mohon nanti dipersiapkan ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan dokumen UAS nanti berupa 2 file. Satu file adalah berkas cek Turnitin, yang kedua adalah dokumen artikelnya gitu ya. Baik teman-teman, cukup hari ini untuk perkuliahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.